Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fawaid selaku dosen pengampu akuntansi syariah dan juga selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 13 berkesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan terkait zakat dan prinsip akuntansi syariah, yang mana kelompok kami terdiri dari Novi Andriani dengan NIM akhir 117 dan Roslina Zakia Raihan dengan NIM akhir 118 dan Novalina Zalianti Silalahi dengan NIM akhir 126. Baik, poin pembahasan pada bab kali ini yakni yang pertama ada prinsip-prinsip zakat harta, dan yang kedua ada zakat dan akuntansi syariah. Kemudian poin yang ketiga ada zakat entitas, dan poin yang keempat ada metode pengukuran zakat entitas. Poin yang kelima ada pengakuan dan penyajian, dan poin yang keenam ada akuntansi zakat produktif. Oke, sebagai pendahuluan, zakat itu bagian dari ibadah Islam dalam harta. Sebagai ibadah karena zakat merupakan rukun atau pilar Islam. Pentingnya zakat sebagai ibadah karena banyak ayat zakat yang menyebutkan bahwa kewajiban zakat tidak dipisahkan dengan sholat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berzakat. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu muslim tetapi juga tanggung jawab entitas karena subjek zakat adalah harta. Selain itu, termasuk jenis zakat harta adalah zakat perniagaan yang identik dengan entitas, yang mana harta-harta yang wajib dizakati itu sudah tertera dalam UU nomor 23 tahun 2011. Baik, kita masuk ke poin berikutnya yakni prinsip-prinsip zakat, yang mana ada harta dimiliki secara legal, yakni oleh karena itu harta publik, yakni harta yang dijaminkan, dan harta-harta sosial bukan objek zakat. Harta yang dizakati nilai berdasarkan nilai saat ini atau nilai pasar. Nilai ini paling merefleksikan kekayaan bersih pada saat zakat dihitung. Kemudian kemampuan pembayar zakat harus ditentukan secara objektif. Artinya, metode penghitungan zakat harus dikembangkan dan disepakati antara pembayar zakat dan penarik atau pengumpul zakat berdasarkan nilai yang benar dan juga wajar. MUI telah menerbitkan beberapa fatwa terkait zakat kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau kita singkat dengan IAI sebagai pedoman standar akuntansi zakat. Nah, berikut fatwa-fatwa tersebut. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2019 yang membicarakan tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan meliputi aset yakni kita ketahui terlebih dahulu aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Fatwa tentang aset kelolaan bahwa penyaluran zakat untuk aset kelolaan hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kebutuhan mendesak dari para mustahik untuk menerima zakat. Poin yang kedua, manfaat aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi mustahik. Dan poin yang ketiga, selain mustahik zakat diperbolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi mustahik zakat dengan memberikan pembayaran yang wajar sebagai dana kebajikan. Kemudian ada Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Antara lain, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik harta dan cara memperolehnya. Zakat harta haram bukan objek zakat. Pemilik harta haram wajib bertaubat dan bertanggung jawab membebaskan dirinya dari harta haram tersebut dengan cara antara lain, yang pertama, memohon ampun kepada Allah dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Poin yang kedua, harta haram diperoleh dengan cara mengambil yang bukan haknya, seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Apabila tidak ditemukan pemiliknya, maka disalurkan untuk kemaslahatan umum. Harta haram yang diperoleh dengan cara usaha yang haram, maka hasil usaha sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Kemudian, Fatwa MUI nomor 115 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat menjelaskan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan yang terkait dengan pengumpulan harta zakat. Kemudian, pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan.
dan penyaluran zakat meliputi distribusi harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat dengan benar dan juga baik. Kemudian poin yang keempat ada zakat muqayyadah adalah zakat telah ditentukan mustahik zakatnya oleh muzaki baik asnaf, orang tertentu atau lokasinya. Selanjutnya, fatwa MUI itu mengatur penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat meliputi penarikan zakat. Kita ketahui terlebih dahulu adalah kewajiban amil zakat sehingga amil zakat harus aktif untuk menunaikan zakat tugasnya. Kemudian kita ketahui dulu pemeliharaan zakat mengharuskan amil zakat untuk menyalurkan zakat dengan amanah. Apabila terjadi kerusakan dan amil zakat telah melaksanakan tugas dengan amanah, maka amil zakat tidak diwajibkan menggantikan kerusakan tersebut. Penyaluran zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada mustahik. Kemudian hak amil zakat atas zakat hanya sekali dan amil zakat lainnya hanya dapat meminta biaya operasional untuk penyaluran dana zakat tersebut. Yayasan atau lembaga yang menangani fakir miskin dapat menggunakan dana asnaf fisabilillah. Biaya operasional penyaluran zakat muqayyadah dapat dimintakan amil kepada mustahiknya. Kemudian poin yang kedua ada zakat dan akuntansi syariah. Peran zakat mendorong entitas untuk menjaga, menyelaraskan, mengkonstruksi, serta menjaga entitas prinsip, praktik, dan etika bisnis berdasarkan syariah. Nah, prinsip-prinsip zakat menjadi esensi dan muara akuntansi syariah, yakni antara lain, zakat itu menerapkan dan menjaga entitas bisnis dari transaksi barang dan jasa yang haram, serta praktik-praktik fraud. Kemudian poin yang kedua, zakat mengubah orientasi laporan keuangan menjadi lebih perhatian pada posisi keuangan karena aset merupakan objek zakat. Poin yang ketiga, zakat sebagai alternatif pengakuan dan pengukuran serta periodisasi akuntansi. Keuntungan zakat yang meliputi hal yaitu kapan membayar zakat, nisbah dan tarif zakat menjadi alternatif pengakuan dan metode pengukuran aset maupun hasil usaha dan keuntungan. Zakat menjelaskan orientasi kesejahteraan bisnis material, sosial, dan spiritual. Tujuan bisnis pada umumnya adalah memperoleh laba, tetapi tujuan akuntansi entitas syariah untuk laba dan menghitung kewajiban zakat. Zakat menjadi instrumen rekonstruksi laporan akuntansi dan poin yang terakhir, zakat sebagai alternatif epistemologi pengembangan prinsip dan konsep akuntansi. Kemudian poin yang ketiga ada zakat entitas. Zakat entitas itu kewajiban zakat entitas syariah membutuhkan dan menuntut akuntansi zakat dalam konsep, metode pengukuran, pengakuan, dan pelaporan. Beberapa implikasi dari zakat entitas antara lain terbentuknya lembaga-lembaga amil zakat dari entitas syariah. Laporan keuangan yang disajikan entitas syariah bertambah dengan laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kord. Metode-metode pengukuran zakat entitas, dan poin yang keempat ada pencatatan atau jurnal, dan poin yang kelima ada penyajian dalam laporan keuangan. Nah, ada beberapa objek zakat dalam entitas syariah. Yang pertama, persediaan tidak termasuk persediaan bahan baku. Poin yang kedua, penghasilan dari aset yang dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan seperti disewakan, bukan aset yang digunakan untuk produksi atau administrasi, misalnya gedung kantor, pabrik, mesin, peralatan, kendaraan. Aset finansial syariah seperti saham dan suku. Kemudian harta-harta perniagaan yang wajib dizakati apabila telah melebihi nisbah adalah sampai pada haul, yakni ada 7. Bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian kewajiban yang diperhitungkan terhadap harta yang dizakati itu ada 3 poin, ini hutang bank, hutang kepada selain bank, dan juga cek yang outstanding. Kemudian poin yang keempat ada metode pengukuran zakat entitas, yang mana ada metode aset lancar bersih atau kita
kenal dengan net current asset, yang mana ada beberapa poin, yakni aset lancar liabilitas lancar atau modal kerja atau aset lancar bersih. Poin yang kedua ada aset lancar yang disesuaikan, aset yang terlalu tinggi dinilai, misalnya piutang karyawan, persediaan bahan baku. Liabilitas segera yang disesuaikan, misalnya hutang dividen. Apabila ada aset lancar yang menghasilkan pendapatan haram seperti bunga dari deposito di bank konvensional, keuntungan dari saham konvensional, maka harus dikurangkan dari aset lancar. Kemudian ada metode net growing capital, aset lancar bersih, ditambah hutang jangka pendek digunakan untuk membiayai aset tetap, pembayaran angsuran hutang jangka panjang maksud saya, kemudian dicadangkan untuk pembagian dividen dan dikurangi hutang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai aset lancar. Kemudian Dewan Standar Akuntansi Malaysia menerbitkan MASB Technical Release I1, ini metode modal kerja yang disesuaikan. Kemudian ada metode pertumbuhan modal yang disesuaikan. Metode pengukuran zakat entitas yang diterbitkan oleh MASB tersebut mengadopsi dari Kementerian Agama Malaysia yang menyebut dengan satu metode syariah, yaitu metode modal kerja yang disesuaikan. Kemudian ada metode urfiah, yaitu metode pertumbuhan modal yang disesuaikan. Kedua metode tersebut diderivasi dari neraca sebagian besar entitas di Malaysia menggunakan metode kedua. Kemudian poin yang kelima ada pengakuan dan penyajian. Yakni entitas dapat memilih metode perhitungan zakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Kewajiban zakat diakui sesuai dengan hal zakat, yaitu ditetapkan pada akhir periode laporan keuangan. Zakat yang diakui pada akhir periode disajikan dalam beberapa alternatif, antara lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 PMK 03 2010. Kemudian zakat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Poin yang keenam ada akuntansi zakat produktif, yakni Komisi Fatwa MUI pada tahun 1982 telah menerbitkan fatwa tentang zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan maslahah ummah. Keputusan fatwa zakat produktif didasarkan kitab antara lain kitab Al-Baijuri, kemudian ada kitab I'anah At-Tabilin. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.